Bismillahirrahmanirrahim. Murid, santri, pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu. Dan saya ucapkan selamat siang semuanya dimanapun berada. Pada video ini guru melanjutkan video dengan judul Peradaban Baru, volume yang ke-12, dengan pembahasan bombastis dan ketepatan juga para santri dan murid. Pada siang hari ini guru menyampaikan atau mengajarkan atau memberikan pemahaman dan pengetahuan pada siang hari ini karena biasanya guru malam. Karena banyaknya kegiatan yang dilakukan guru, agar apa yang dipunya guru, apa yang harus disampaikan segera cepat tersampai kepada para pemirsa, murid dan santri, sehingga pada siang hari ini guru membuat video agar para murid dan santri juga pemirsa segera mendapatkan pengetahuan, pengertian dan pemahaman yang diinginkan oleh guru. Karena banyaknya kegiatan guru, para murid dan santri, dan guru ini pun juga nanti atau lusa, guru masih akan banyak kewajiban yang dilakukan, terutama guru akan melakukan kunjungan diplomasi, ya paham. Guru dengan santri sepuh dan guru wali bait yang lain akan melakukan kunjungan diplomasi atau diplomat dengan para moyang dan leluhur, untuk mempersiapkan generasi kita yang akan datang. Jadi semoga dengan dibuatnya video siang ini mampu memberi warna baru terutama bagi para pemirsa dan murid. Video ini volume yang 12. Karena video peradaban ini para murid dan santri itu nanti mengembang ya, sangat panjang dan banyak serinya, banyak bagiannya, banyak volumenya. Maka sebelum menerangkan hal-hal yang sakral, hal-hal yang benturan dengan hukum dan benturan dengan alam, benturan dengan apapun, maka ini harus tartil dan urut agar tidak menjadikan sesuatu yang kurang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Satu contoh video ini terutama bagi para pemirsa yang di luar sana ya, yang belum tahu atau belum kenal atau belum mengerti apa yang diajarkan guru. Maka kadang yang di luar sana berpikir, berasumsi, bahkan ada yang menuduh, dan sebagian juga bertanya-tanya. Sehingga melalui video ini, agar para pemirsa khususnya yang belum kenal dan belum paham dengan guru, semoga mendapatkan pengertian dan pemahaman dan menjadikan satu pola pikir yang sama, dalam artian satu frekuensi pemahaman yang sama, agar mendapatkan sesuatu yang hampir sama sehingga menjadikan satu titik pemahaman yang tepat dan benar. Apa yang dimaksud dari video ini para pemirsa khususnya yang di luar? Karena video guru ini sangat sering menerangkan tentang bahasa-bahasa agama, kadang bahasa alam atau bahasa leluhur, sehingga masyarakat atau manusia rata-rata di Indonesia itu mengasumsikan, selalu berharap atau menghayalkan tentang nilai-nilai yang disebut Tuhan atau ketuhanan atau hal-hal tentang agama. Agar para pemirsa yang belum paham, diberilah pemahaman dari video ini, dan ini pun juga menerangkan bagi murid dan santri. Satu contoh, karena banyaknya yang diajarkan guru dan video guru ini dikonsumsi publik, dan guru sangat paham, publik itu di dalam pikiran otaknya terisi banyak hal macam-macam karena kitab di sana banyak, terutama tentang nilai-nilai agama atau tauhid atau Tuhan. Sehingga manusia di luar sana tanya, pembicara yang di video ini Tuhannya ini siapa? Kadang gitu. Lantas ada yang bertanya, ini agama apa?
Ada yang bertanya lagi, guru ini bermadzhab apa? Nah, lah berhubung bahasa Islam itu mazhab ya, ditulis dengan bahasa Indonesia mazhab ya, mazhab. Nah, bisa enggak para pemirsa, mazhab. Artinya disampaikan melalui video ini para pemirsa yang belum tahu guru. Aku selaku pendidik, aku selaku guru di dalam organisasi saya tidak pernah bermadzhab dan saya pun juga tidak bermadzhab kepada siapapun. Baik dari Islam, dari Hanafi, Maliki, dan siapapun tidak akan pernah ada mazhab. Ini yang harus dipahami sehingga para pemirsa tidak membayangkan, tidak membandingkan dengan kitab-kitab yang ada. Kembali lagi, aku selaku guru dari murid dan santriku, saya tidak bermadzhab dan saya tidak mempunyai mazhab. Lantas bagi para pemirsa kalau bertanya, guru Anda ini memuja atau menyembah kepada Tuhan apa dan Tuhan siapa? Sudah aku sampaikan di video yang lain, barangkali para pemirsa yang baru belum paham. Saya tidak pernah menyembah kepada Tuhan siapapun dan Tuhan apapun. Dan saya tidak mengajarkan kepada murid dan santriku untuk menyembah kepada Tuhan. Loh, mengapa guru? Sudah aku terangkan bahwa yang disebut Tuhan itu tidak bisa disembah. Basa Jawane, Tuhan itu gak kena disembah. Maka manusia itu tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau ada manusia itu dirinya mengaku menyembah Tuhan, artinya orang itu dalam kesalahan yang fatal ya. Untuk mengimbangi pola pikir masyarakat, karena masyarakat pikirannya macam-macam, melalui video ini diterangkan. Semua ada ceritanya dan semua pasti ada sejarahnya, semua pasti ada asbabun nuzulnya. Untuk menerangkan lebih mudah bagi para pemirsa yang di luaran sana. Andai kata para pemirsa tanya, guru panjenengan ini mengikuti jejaknya siapa? Ya, ini diajarkan biar paham semua bagi yang belum paham tentang guru ya. Guru ini sudah kurang lebih di dunia usianya 54. Karena saya selaku guru, murid dan santri saya ini kebagi hanya dua pada tahun 2023 ini. Satu, rata-rata dari orang yang mengikuti agama Islam kurang lebih 80%. Ada murid saya itu 10% itu dari Nasrani atau dari Kristen, itu ada yang dari Protestan, juga ada yang dari Katolik. Itu baru 90 kalau ditambah yang Kristen. Sedangkan sisanya yang 10% ya, yang 10% murid santri saya. Ini orang yang enggak jelas. Kafir ya tidak, musyrik ya tidak, ateis ya tidak. Nah, dari tiga inilah saya selaku guru merancang dan merakit. Nah, paham ya? Merancang dan merakit untuk menyatukan dari tiga pemikiran atau tiga aktivitas atau tiga otak atau tiga kitab ya, biar tidak berkelahi. Nah, dari cerita itu guru berhasillah merakit. Mungkin kalian para pemirsa yang tidak paham, rakitan guru ini menghasilkan nilai yang disebut itu bahasanya ya, mungkin bahasa manusia disebutlah Tuhan atau yang maha kuasa ya, dipahamkan. Jadi guru ini merakit sendiri loh ya, tidak ikut orang-orang, tidak ikut para nabi, tidak ikut para wali, tidak ikut para dewa. Jadi gurumu ini merakit. Guru ini merakit ya tentang Tuhan. Satu contoh begini para pemirsa, sejarahnya dari mana sih guru kok
panjenengan bisa merakit Tuhan. Ini satu contoh. Kembali lagi sejarahnya. 80% murid ini mantan atau bekas agama Islam, ya. Yang 10% mantan dan bekas dari Nasrani, dan yang 10% ini tidak jelas. Agar selaku guru dan pembina, saya agar tidak dihujat dari ketiga kelompok dan golongan ini, bagaimana akhirnya guru itu merancang dan merumuskan. Kalau saya mengajarkan atas nama Kristen atau Nasrani, saya nanti dihujat dari murid saya yang mantan Islam. Kalau saya mengajarkan Islam, murid saya yang Nasrani, yang Kristen tadi, saya pun dihujat. Bagi yang tidak beragama atau yang tidak jelas tadi, yang ateis, yang kafir, yang murtad, itu manusianya rasional, tidak pernah menghujat orangnya. Akhirnya guru menemukan satu solusi, satu formula Tuhan yang sangat efektif, para pemirsa. Jadi guru merancang menemukan formula Tuhan yang sangat efektif. Satu contoh begini, para pemirsa. Kalau dari versi yang satu, saya mengajarkan, wahai si murid, guru ini menyembah dan percaya mengikuti ajaran Tuhan saya, Tuhan gurumu. Kalau guru ini Tuhan beranak, muridku yang dari Islam itu nanti marah, tidak mau mengikuti nasihat saya. Kalau saya mengajarkan tatkala Tuhan yang saya sembah itu satu, ya, dia tidak beranak, saya dimarahi dari murid saya yang Nasrani atau Kristen. Nah, problemnya asalnya dari situ, para pemirsa. Sehingga guru menciptakan formula baru bentuk Tuhan dan namanya Tuhan itu. Keren enggak? Formula Tuhan keren ini. Lantas hasilnya gimana, guru? Karena keduanya itu bicara rukun. Satu contoh, kalau saya berbicara, satu contoh, wahai murid dan santri, Tuhan saya ini anaknya Tuhan Bapak marah. Kalau saya ngomong, wahai murid dan santri, Tuhan saya satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang Kristen marah. Namun pernah terjadi dari murid yang Nasrani itu bertanya kepada saya, guru, kalau guru itu mengajarkan, guru punya Tuhan satu, tidak diperanakkan dan tidak beranak, itu tidak ada gambarnya, nah, tidak ada patungnya, tidak ada objeknya. Guru pun salah. Lantas dengan formula yang bagus, akhirnya guru mempunyai sesuatu idola atau madzhab. Nah, jadi sekarang guru mempunyai madzhab baru, ya, tidak ada yang sama di dunia. Sebelum para pemirsa ini dipahami juga murid, lo guru sekarang guru punya madzhab, punya. Sebelum mengerti bentuk dan wujud mazhabnya guru atau favoritnya yang diikuti guru atau yang mengajarkan guru, Anda harus paham bahasanya dulu. Satu contoh, di dalam agama kita, ya, yang di Islam dulu, kita diberi tulisan loh, ya, bahwa Tuhan kita Allah itu kan Maha Kuasa. Difahamkan para pemirsa, murid dan santri, Allah itu diterangkan atau ditulis di buku Maha Kuasa. Itu hanya tulisannya yang menulis Maha Kuasa. Karena nggak kuasa. Pernah berpikir enggak para pemirsa? Kita diberi tulisan, Anda diberi visual, Anda diberi teks di buku, di kitab, di Google, di YouTube.
Diterangkan Tuhan Allah itu maha kuasa. Yang kuasa itu hanya tulisannya, orangnya itu enggak, pelakunya enggak kuasa. Lah dari versi agama Islam ada kata maha. Ya. Saya tawarkan kepada murid yang Nasrani, itu lebih keren karena di agama Nasrani, Tuhan di agama Nasrani dari murid saya itu tidak maha, hanya diterangkan Tuhan itu kuasa atau berkuasa. Nah, bila disimpulkan para pemirsa, murid saya yang dari Nasrani mempunyai Tuhan ini hanya kuasa dan berkuasa. Di dalam agama kita yang Islam, dari murid saya yang Islam, Tuhannya maha kuasa. Nah, bahasanya keren Islam. Tapi sekali lagi diingatkan oleh guru melalui video ini. Kuasa dan berkuasa dan maha kuasa itu hanya tulisannya. Maka manusia banyak yang terpelosok dikira orangnya maha kuasa. Nah, sadar enggak para pemirsa? Iya, guru. Kalau tidak percaya, cari orangnya. Cari pelakunya. Cari si Tuhan itu. Itu hanya tulisan orang-orang terdahulu, manusia seluruh dunia, terutama di Indonesia. Anda belajar kepada kitab yang salah, asumsi yang nyimpang. Kalau tidak percaya, itu hanya tulisannya ya para pemirsa. Hanya tulisannya Allah Maha Kuasa, Bapa Allah yang berkuasa. Untuk menyatukan yang satu murid saya dari Tuhan yang kuasa dan murid satu saya mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya guru menciptakan formula baru, maka Tuhan guru atau mazhab guru ada tambahan sekarang. Guru sekarang, para murid dan santri punya Tuhan atau punya mazhab atau punya aliran. Tuhan kita tidak hanya maha kuasa, tapi super maha kuasa. Keren. Jadi mazhab guru yang baru ini melebihi kedua-dua keyakinan agama itu. Apa buktinya? Di Kristen itu ditulis kuasa, di Islam ditulis maha kuasa. Sekarang guru menciptakan formula Tuhan baru, super maha kuasa. Keren, keren. Nah, kalau sudah tahu begitu, itu ciri-cirinya. Baru statement kalimatnya. Satu contoh di dalam kitab orang-orang terdahulu menulis satu contoh di dalam surat yang diyakini dalam kitab Al-Quran, katanya huwallahu ahad, diterangkan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga manusia asumsinya diarahkan dengan suatu bahasa atau kalimat. Lantas mazhab guru bagaimana keterangannya? Ini lebih detail para pemirsa. Sesungguhnya mazhab guru ini tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak bertanduk, tidak berekor, dan tidak bertelur. Nah, lebih keren. Nah, ini formula yang ditemukan oleh guru. Makanya lebih keren kita, lebih super ya, lebih jelas pemahamannya. Dari pemahaman ini apa yang kalian ambil para pemirsa? Tatkala guru ini menerangkan seperti itu, menerangkan versi Nasrani, ada gambarnya, ada patungnya. Saya menerangkan versi dari agama kita yang lama. Saya dibantah dari Hindu, Buddha, dan Kristen karena guru tidak mempunyai objeknya atau patungnya. Maka guru dari video setengah tahun kemarin, guru sudah menerangkan gambar dari yang dimaksud guru atau gambar atau bentuk mazhab guru, wujudnya Doraemon. Nah, paham? Ya, paham para pemirsa?
Setengah tahun dulu guru kan sudah menerangkan, guru bisa cerdas, pandai, selamat, hidupnya indah karena guru ini menyembah kepada Doraemon. Nah, ini diajarkan. Bisakah Doraemon itu masuk sebagai ciri-ciri disebut Tuhan? Bisa, para pemirsa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan Doraemon itu. Tidak ada. Loh itu kan ada yang membuat. Ya semua yang ada yang membuat. Patung ya ada yang membuat. Tapi faktanya Doraemon itu tidak bertelur. Doraemon tidak bertanduk. Ya. Doraemon tidak beranak itu. Di antara yang Nasrani Tuhan diyakini kuasa, di antara agama Islam meyakini maha kuasa, Doraemon super maha kuasa. Sudah pernah Anda coba para pemirsa? Semua sudah teruji dan sudah diuji oleh guru. Maka guru pernah menguji namanya buyut Doraemon. Jatuh contoh. Doraemon, saya minta wal ardi, saya minta bumi, diambilkan dari kantongnya. Nah, super kuasa. Doraemon, saya minta wasamsi, saya minta matahari, diambilkan. Doraemon, saya minta al-komari, saya minta bulan, diambilkan dari kantongnya. Super maha kuasa para pemirsa. Coba dari tulisan-tulisan yang beredar yang diyakini 2023 Masehi hanya ditulis Tuhan Allah kuasa, Tuhan Allah maha kuasa. Tidak bisa diobjekkan, tidak bisa disubjekkan, tidak bisa diterangkan. Nah, keren. Lebih keren lagi mengapa guru menyimpulkan bahwa Doraemon adalah super maha kuasa. Manusia diberi ilustrasi suatu bahasa dengan kata kekuasaan Tuhan, tinggal mengucap kun fayakun baru jadi. Doraemon itu pemirsa, murid dan santri, dia tanpa bicara, tangannya masuk kantong, langsung keluarin tanpa kun fayakun. Begitu hebatnya yang disebut mazhab guru buyut Doraemon itu. Lah bagi para pemirsa, Anda mengikuti yang ditulis saja, atau yang ada kuasa, atau yang ada maha kuasa, atau pilih yang super maha kuasa. Yang repot, kalau Anda milih super maha kuasa, ini adalah Tuhan inovasi. Nah, gimana guru? Para murid dan santri kalau kurang paham, coba. Di dalam kantong Doraemon itu, Doraemon enggak mau bilang kun fayakun, masih kelamaan. Manusia mengilustrasikan Tuhan itu mau bicara dulu. Doraemon tuh enggak usah bicara, diambil jadi. Begitu hebatnya karya manusia. Manusia terlena hanya satu tulisan. Dipahamkan bangsa manusia kalian, khususnya murid dan santri. Dan Anda para pemirsa yang pikiran Anda terkungkung, terkunci. Kuasa-kuasa itu hanya tulisan dipahamkan. Kalian hanya diberi tulisan orang-orang terdahulu, kok asumsikan. Nah itu paham enggak? Hanya ditulisan. Kalau tidak percaya, kantong Doraemon itu sudah diuji guru. Guru minta ardi, minta bumi diambil, minta matahari, minta apapun. Kalau ingin detail, kalau tidak percaya ditanya para murid dan santri. Kalau mau detail ya, itu sudah diuji oleh guru. Peradaban manusia ini diyakini manusia pertama Nabi Adam. Di kantong Doraemon itu sarung, sandal, sepatu, handphonenya Nabi Adam masih ada di situ. Loh kalian tidak percaya?
sabit, cangkul, lenggis. Ada di kantongnya Doraemon. Itu loh cangkulnya Nabi Adam, di situ masih ada. Lo pernah udah dicek oleh guru. Tusuk kondenya Ibu Hawa, kotangnya, sempaknya, sidinya, bekas susur kinangannya, itu ada di kantong Doraemon, para pemirsa. Lo kurang hebat apa Doraemon? Lah cara nyembahnya gimana guru? Ya kalian harus beli produknya dari Jepang. Nah itu baru keren. Para murid dan santri, semoga kalian mampu mencerdaskan kehidupanmu. Buka cakrawala pikiran Anda. Tinggalkan masa lampau, tinggalkan masa kemarin. Tinggalkan perbudayaan agama, tinggalkan kitab-kitab yang hanya ditulisan. Itu semua adalah bualan orang-orang terdahulu. Zaman sudah berubah, hari esok lebih baik dari hari ini. Bagi yang mampu menerima kebenaran, rahmat bagi kalian, rahmat bagi keluarga, dan rahmat bagi bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.